Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-329 ini, dengan para pemain, Elias sebagai Tumenggung Manca Sasra, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, M. Abud sebagai Ken Arok, Endang sebagai Bibi Welingi, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Betapa menyakitkan kata-kata Ken Arok.
Beberapa senopati Kediri yang hadir menggeretakkan gigi menahan marah. Namun mereka memang harus melihat kenyataan bahwa apa yang dikatakan oleh Ken Arok itu tidak terbantah kebenarannya. Bagaimana, Tuan? Baiklah, Ken Arok. Kami semua memang duta. Kami akan melaporkan apa yang terjadi di Tumapel ini kepada Baginda Kertajaya. Tumapel bisa disimpulkan telah memberontak terhadap kekuasaan Kediri. Dan itu akan berakibat buruk bagi Tumapel. Prajurit Kediri akan menggilas Tumapel seperti banjir lahar, tumpas seperti ganter. Oh ya? Kediri akan menumpas Tumapel seperti menggilas ganter. Apakah bukan sebaliknya, Tuan Tumenggung Yudapaksa? Apa yang saya lihat di dalam peperangan yang terjadi pada malam bulan purnama yang lalu adalah kekalahan yang menyakitkan yang dialami oleh Kediri. Itu karena Kediri dipimpin oleh panglima yang bodoh. Kita lihat saja, Tuan Tumenggung Yudapaksa. Apakah semua yang Tuan katakan itu benar-benar akan menjadi kenyataan atau tidak? Maka demikianlah pertemuan itu segera berakhir. Para tamu yang merasa dilecehkan kembali ke Kediri dengan kemarahan yang bagaikan tidak tertahankan. Mereka merasa diperlakukan tidak sewajarnya. Para pejabat yang biasanya mendapatkan penghormatan dari daerah yang dikunjunginya, serasa meledak jantungnya mendapatkan perlakuan yang sama sekali tidak menyenangkan. Sebaliknya, Istana Tumapel pun menjadi gempar. Para pejabat Tumapel yang hadir di pendopo istana sama sekali tidak menduga bakal terjadinya peristiwa itu. Beberapa senopati dan prajurit merasa bagaikan bermimpi. Tetapi dengan lantang dan penuh keyakinan, Ken Arok menjelaskan. Saudara-saudara semuanya, sikap Tuan Putri Kendedes sangat tepat. Selama ini, Tumapel harus menyerahkan upeti ke Kediri. Jumlah upeti yang dikirim itu tidaklah sedikit. Upeti itu seharusnya dimanfaatkan untuk membangun dan membiayai keperluan Tumapel sendiri. Tapi iya, itu pemberontakan itu. Iya, kita memang akan memberontak. Memberontak. Sama itu. Berbahaya itu. Berarti peperangan. Iya, yang Tumapel akan berperang. Semuanya aku minta tenang. Aku ingin bertanya kepada kalian semuanya. Tidak inginkah kalian melihat Tumapel menjadi besar? Ayo renungkan. Tidak inginkah kalian melihat Tumapel menjadi besar? Mungkin tidak sekedar Pakuwon, tetapi berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar. Apa tidak terlampau muluk keinginan itu? Ya, apa tidak terlampau muluk? Baik. Itu sebuah pertanyaan yang bagus. Sekarang aku akan menjawab.
Saat sekarang Kediri mengalami kesulitan karena Ganter dalam peperangan yang baru saja terjadi. Kita semuanya mengetahui Kediri telah kalah. Kediri bukanlah sosok yang tidak bisa dikalahkan. Bisa. Sekarang saatnya jika Tumapel menginginkan menjadi besar. Mumpung Kediri dalam keadaan lemah, Tumapel harus segera bangkit. Jika Kediri bisa dikalahkan oleh Ganter, maka Tumapel pun bisa melakukan hal yang serupa. Mulai sekarang, kegiatan keprajuritan harus diperkuat. Kekuatan Tumapel harus diperbesar. Dan yakinlah, Tumapel akan menjadi besar, melebihi kebesaran Kediri yang telah ambruk itu. Tuan Putri Ken Dedes telah memutuskan. Nah, siapa yang tidak sependapat, silahkan mengancungkan tangan. Hidup Tumapel! Hidup Tumapel! Hidup Tumapel! Hidup Tumapel! Hidup Tumapel! Maka demikianlah, pendopo istana Tumapel itu menjadi gegap gempita oleh sorak-sorai yang menggemuruh, dibakar oleh Ken Arok. Maka di pagi itu pula, beberapa lurah prajurit segera melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagikan oleh Ken Arok dan Senopati Pragolapati untuk memperkuat kekuatan prajurit Tumapel. Sementara itu, di waktu siang, Ken Dedes duduk melamun ditunggui oleh Bibi Welingi, bibi embannya yang datang dari Panawijen. Sebenarnya, Bibi masih belum bisa memahami jalan pikiranmu itu, Nduk. Cobalah ceritakan, Ken Dedes. Biar Bibi tidak terlalu lama digelut oleh rasa penasaran. Apa sebenarnya yang Bibi bingungkan? Mengapa sikapmu berubah sama sekali terhadap lelaki yang bernama Ken Arok itu? Bagaimana, Ken Dedes? Bagaimana, Nduk, Ken Dedes? Apakah sikap dan sifatmu sekarang telah berubah? Kau tidak lagi terbuka seperti dulu terhadap Bibi? Tidak, Bibi Ulingi. Jangan salah paham. Kalau begitu, bagaimana? Bibi, ibarat sepotong kayu di sebuah sungai yang banjir. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk melawan arus. Aku hanyut. Sejak aku memasuki istana Pakuwon Tumapel ini, ternyata aku harus memasuki kehidupan yang keras, Bibi. Semalaman, di dalam sanggar Pamujan, aku mencoba mengheningkan cipta, mencari jawabnya yang langsung kepada Yang Barata Agung. Aku menemukan kenyataan yang tidak bisa dibantah, yaitu sebuah pepesten, sebuah takdir dari perjalanan hidupku. Bibi, aku sekarang hamil dari sebuah perkawinanku dengan Aku Tunggul Ametung. Aku telah tidak ada. Apakah aku harus berlarut-larut memikirkan Aku yang tidak mungkin kembali di sisiku? Ya, tentu tidak, Nduk. Itulah sebabnya, Bibi. Aku memutuskan untuk bangun dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Salahkah aku, Bibi? Jika sebagai seorang ibu,
Aku berangan-angan tentang sebuah kehidupan yang baik bagi anakku. Anak yang aku kandung ini. Maksudmu bagaimana, Kendedes? Aku mempunyai cita-cita untuk anakku, Bibi. Aku bercita-cita untuk anak yang masih berada di dalam kandunganku ini. Untuk kelak menjadi seorang raja yang besar di tanah Jawa ini. Tetapi bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana kau meletakkan landasan cita-cita untuk anakmu nantinya? Ken Arok telah menjanjikannya, dan aku tidak akan ingkar. Ini sebuah pepesten, kepastian, atau takdir yang tidak mungkin aku hindari. Akan tetapi, Bibi tetap saja sulit mengerti, Nduk. Bibi tahu bagaimana sikapmu terhadap lelaki bernama Ken Arok itu. Mengapa sikapmu sekarang justru bertolak belakang? Apakah sikap seseorang harus tetap dan tidak boleh berubah, Bibi? Tentu saja tidak, Nduk. Akan tetapi, apakah kau berangan-angan Ken Arok itu akan menjadi suamimu? Jika demikian halnya, betapa tidak patut, Nduk. Kau baru saja kehilangan seorang suami. Dan belum lagi hilang bau dupa yang mengiringinya. Kau sudah berpikir soal lelaki lain. Bagaimana, Kendedes? Entahlah, Bibi. Cobalah kau bertanya kepada hatimu sekarang. Bagaimana sebenarnya warna hatimu kepada Ken Arok? Apakah kau merasa jatuh cinta kepadanya? Ada sesuatu yang sulit aku mengerti, Bibi. Aku merasa di dalam tubuhku tidak hanya bersemayam jiwaku, tetapi juga bersemayam jiwa yang lain yang mempunyai kehendak yang berbeda. Apa maksudmu, Tanduk? Ada saatnya aku merasa aku adalah seorang maharani dari sebuah negeri yang hidup di masa silam. Jika aku merasakan hal itu, maka yang ada adalah rasa hormatku kepada Ken Arok. Pada saat aku merasa sebagai maharani itu, aku melihat Ken Arok adalah suamiku. Apa maksudmu? Itulah, Bibi. Sulit menceritakan. Baiklah, lanjutkan. Mungkin tidak masuk akal. Dan beberapa lama, aku sendiri mencoba mengingkarinya. Akan tetapi selalu aku tidak berhasil. Di saat lain, di saat aku merasa sebagai diriku sendiri, sebagai Kendedes, aku benci sekali kepada lelaki itu. Ia telah merenggut suamiku dengan cara yang kasar. Maksudmu, merenggut suamimu bagaimana? Katakan, bukankah suamimu mati, terbunuh karena perbuatan kebo ijo? Katakan, Duk, Kendedes, bagaimana? Tidak, Bibi. Tidak ada apa-apa. Kendedes, kau seperti anakku sendiri. Sedari kau masih bayi, Bibi ikut merawatmu. Bibi tahu kau berbohong. Ayo katakan, Duk. Yang terjadi adalah sebuah kebohongan, Bibi. Kebohongan? Siapa yang berbohong? Aku juga ikut berbohong. Bibi semakin tidak mengerti, Nduk. Kau merasa ikut berbohong. Bohong apa? Kebo Ijo adalah korban fitnah. Pembunuh suamiku yang sebenarnya adalah Ken Arok. Jadi pembunuh suamimu itu Ken Arok? Iya. Ya, jaga Dewa Batara yang agung. Pembunuh suamimu ternyata Ken Arok. Orang yang sekarang menjungkir balikan pikiranmu itu. Itulah, Bibi. Sebagai Kendedes, aku merasa sangat sakit menyaksikan apa yang telah diperbuatnya itu. Akan tetapi, ada dorongan lain dari dalam diriku sendiri. Dorongan yang tidak aku mengerti, yang justru bertolak belakang. Kau yakin tentang hal itu, Nduk?
kau tidak sekedar digelut oleh angan-anganmu? Tidak, Bibi. Aku yakin sekali akan hal itu. Keadaan aneh yang tidak pernah aku temukan jawabnya dan tidak pernah aku mengerti apa. Sejak ketika aku masih gadis dan berada di Panawijen dulu. Ketika pada suatu malam di bulan purnama, aku bermimpi tentang... Iya. Lanjutkan, Duk. Aku bermimpi seolah aku berada di dalam sebuah gua di balik air terjun. Aku merasa berada di sana. Aku berkenalan pula dengan Kakang Kameswara. Sebuah rangkaian peristiwa yang aneh. Rangkaian peristiwa yang membuatku kebingungan hingga kini. Bibi Welingi memandangi momongannya itu dengan seksama. Perempuan itu mencoba untuk mengerti apa sebenarnya persoalan yang sedang dihadapi oleh Ken Dedes. Mencoba mengerti seolah Ken Dedes memiliki dua jiwa. Jiwa yang pertama adalah jiwa yang mendesak untuk menolak Ken Arok. Sementara jiwa yang kedua justru jiwa yang menghendaki Ken Arok. Sebuah peperangan seolah terjadi dengan dahsyat di dalam dada perempuan cantik itu. Dua buah kehendak yang berlawanan berebut kemenangan. Perempuan pemomong Ken Dedes itu mencoba membayangkan bahwa di dalam diri Ken Dedes, di dalam tubuhnya telah bersemayam dua jiwa. Yang pertama adalah jiwa Ken Dedes sendiri, dan yang kedua jiwa yang lain, entah jiwa siapa. Mengapa berhenti, Mancasasra? Hatiku terasa panas. Tubuhku terasa terbakar, Kakang Tumenggung Yudapaksa. Memalukan sekali. Apa yang terjadi di pendapa istana tadi? Orang-orang Tumapel telah mencoreng wajah kita dengan arang. Lebih kotor lagi, orang-orang Tumapel telah membalurkan kotoran ke wajah kita. Hei! Apakah kalian akan menerima begitu saja perlakuan itu para senopati dan prajurit? Tidak bisa. Tidak. Kami biarkan. Nah, Kakang Tumenggung Yudapaksa, kau mendengar apa kata mereka? Aku lihat kau nampak tenang sekali, seolah tidak terjadi apa-apa di pendapa Tumapel tadi. Harusnya istana Tumapel itu kita bakar. Kita bakar! Kita bakar! Kita hancurkan Tumapel! Hancurkan saja beset mulut lelaki lancang yang bernama Ken Arok! Perempuan bernama Ken Dedes itu pula. Ingin sekali aku bermain lukanya! Laki-laki tentu sudah aku bunuh! Yang terjadi itu memuakkan dan memalukan sekali Kakang Tumenggung Yudapaksa. Dan kita harusnya merantasi. Kita tidak lari terbirit-birit seperti ini. Tenanglah, Mancasasra. Dan tenanglah kalian semuanya. Tenangkan gejolak kemarahan kalian. Dan lihatlah dengan keheningan hati. Lihat Tumapel dengan hati yang mengendap. Bagaimana hati ini bisa mengendap, Kakang Yudapaksa? Mereka telah melecehkan kita. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Di pendopo tadi kita mengamuk. Maka malapetaka yang akan kita alami. Dengan cepat para prajurit Tumapel akan mengepung kita. Kita akan mati sia-sia.
Yang kita lakukan sekarang adalah melaporkan kepada Baginda Kertajaya. Kau sendiri seorang panglima perang. Di tanganmu kekuasaan atas kekuatan keprajuritan Kediri. Bagaimana sikapmu? Tumapel memang harus dikilas. Akan tetapi tentu membutuhkan perhitungan. Jangan pedulikan kemarahanmu. Nantilah, setelah kita kembali dengan membawa pasukan segelar sepapan, umbar kemarahan kalian. Kita masih berada di wilayah Tumapel. Aku ingin membakari rumah-rumah yang kita lewati. Terserah jika kalian ingin menumpahkan kekecewaan kalian. Cepat lakukan jika kalian menginginkannya. Jadi sebuah malapetaka bagi beberapa orang pemilik rumah di sebuah padukuhan yang dilewati oleh orang-orang penting dari Kediri. Mereka yang tidak mengetahui duduk persoalannya harus melihat kenyataan pahit, melihat rumahnya dibakar, diobrak-abrik. Bahkan ternyata Tumenggung Yudapaksa tidak peduli ketika salah seorang dari senopati yang ikut mengiringinya telah melampaui batas-batas kesopanan dan kebiadaban, memperkosa. Bagaimana Adi Diposari? Kita masih harus berada di Tumapel ini untuk berapa lama? Perkembangan yang terjadi di Tumapel benar-benar luar biasa dan tidak terduga-duga. Sekaligus sebagai gambaran bahwa Ken Arok memang orang yang luar biasa. Siapa yang mengira kematian Aku Tunggul Amatung itu langsung menjadi perubahan sikap Tumapel atas Kediri Tuan Rudrobondo. Ya, benar Adi Diposari. Dan perkembangan yang terjadi di Tumapel ini harus segera sampai di Ganter. Kakang Ranggalampitan harus segera mengetahui apa yang telah terjadi. Hubungan Kediri yang tiba-tiba retak dengan Tumapel tentu akan membawa akibat yang meluas. Yaitu bagaimana sikap pakuwon-pakuwon yang lain. Bagaimana sikap Tumapel terhadap Ganter itu sendiri. Serta beribu kemungkinan yang tidak terduga. Iya. Tata hubungan yang akan terjadi harus disiasati dengan cermat. Diwaspadai sedemikian rupa. Nampaknya setelah Tumapel dengan tegas mengambil sikap terhadap Kediri, hal itu menguntungkan. Akan tetapi siapa tahu di balik itu, Tumapel justru akan merupakan bahaya. Aku justru membayangkan, Tumapel yang kecil ini akan tiwi krama dan menjadi besar. Menggilas pakuan-pakuan yang lain. Menggilas Kediri, bahkan akan menjadi persoalan yang menyulitkan bagi Ganter. Bukan suatu hal yang mustahil. Karena di belakangnya berdiri Ken Arok. Iya. Tuan Rudrobondo, saya mempunyai pendapat bahwa yang terjadi di Tumapel tentu terus bergerak dan bergerak ke arah yang tidak terduga-duga. Iya. Aku justru berpikir Ganter harus menerjunkan jaringan mata-mata untuk mengawasi sepak terjang Pakuan ini. Yang nampaknya di masa depan jauh lebih menyulitkan daripada Kediri. Baiklah, Adi Diposari. Kita membagi tugas. Biarlah aku akan kembali ke Ganter untuk menyampaikan apa yang terjadi. Dan kemudian meminta kepada Kakang Ranggalampitan untuk segera bertindak. Dan Adi Diposari, terserah apa yang akan Adi lakukan. Aku akan mencari hubungan dengan Senopati Pragulapati. Ia bisa menjadi sumber keterangan. Berhati-hatilah Diposari. Siapa tahu Ken Arok telah mencuci otaknya. Iya, kemungkinan itu pun akan ada.
bekas Senopati Pakuan Tumapel, Senopati Diposari dan bekas Senopati Kediri Senopati Rudro Bondo masih melanjutkan percakapannya di halaman rumah yang mereka sewa. Kerlap-kerlip bintang di langit tidak terhitung jumlahnya. Diposari membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di Tumapel juga tidak terhitung jumlahnya. Apa yang kemudian menjadi pertanyaan di dalam hatimu, Adi Diposari? Tiba-tiba tumbuh pertanyaan di dalam hati saya, Tuan. Soal apa? Sikap Kakang Pragolapati. Sikap yang bagaimana, Adi Diposari? Apa yang baru saja Tuan katakan, kemungkinan Senopati Pragolapati berbalik sikap sama sekali. Bertanyalah pada dirimu sendiri. Kaulah yang jauh lebih banyak mengenal siapakah Ken Arok itu. Adakah kemungkinan itu? Aku terkenang kepada Kebo Ijo, Tuan. Akulah yang dulu meminta Kebo Ijo untuk mendekati Ken Arok, mengawasinya, dengan menempatkan diri sebagai kawan dekatnya. Namun yang terjadi, Kebo Ijo justru dimanfaatkan oleh Ken Arok. Aku khawatir hal yang demikian akan dialami oleh Senopati Pragolapati, Tuan. Siapa tahu, jika aku menemuinya, Senopati Pragolapati justru akan menangkap aku, Tuan. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Sebaiknya sekarang juga aku berangkat, Adi Diposari. Sekarang? Iya. Tidak menunggu besok pagi, Tuan? Tidak. Rasa-rasanya aku tidak tahan untuk segera menghadap Kakang Ranggalampitan, melaporkan apa yang terjadi. Kemudian, dari Kediri, tentu juga akan segera masuk laporan bagaimana sikap Baginda Kertajaya terhadap Tumapel. Baiklah, Tuan. Silakan Tuan kembali ke kantor. Saya akan tetap tinggal untuk mengamati perkembangan yang terjadi di sini. Rudro Bondo kemudian segera berkemas. Dandanannya ketika menyamar sama sekali mengubah wujudnya. Yang nampak bukan lagi wajah Rudro Bondo, tetapi wajah orang lain. Ketika segalanya telah siap, Rudro Bondo segera menuju ke kandang kuda. Dengan diiringi pandangan mata Diposari, kuda berwarna gelap kecoklatan itu kemudian berpacu kencang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Diam tidak berbuat apa-apa? Atau apa salahnya jika aku berkeliling kota? Siapa tahu aku akan menyaksikan lagi hal-hal yang tidak terduga di Tumapel. Atau bagaimana seandainya malam ini aku menemui Senopati Pragolapati? Iya. Aku ingin melihat bagaimana sikapnya. Apakah ia benar-benar telah dipengaruhi dan dicuci otaknya oleh Ken Arok itu? Aku harus hati-hati. Aku tidak boleh ceroboh.
Demikianlah, di malam itu, Senopati Tumapel di zaman Aku Tunggul Ametung yang bernama Diposari itu berjalan menelusuri lorong-lorong kota. Namun malam itu berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Banyak sekali para prajurit Tumapel yang berkeliling meronda keamanan. Jika berpapasan dengan mereka, Diposari memilih bersembunyi di balik bayangan pohon, atau jika perlu mendekam di selokan di balik semak-semak. Diposari terus bergerak untuk kemudian sampai di halaman rumah yang cukup besar yang dijaga oleh sekitar 4 orang pengawal. Bagaikan seekor kucing yang melangkah tanpa bersuara sama sekali, Diposari sudah berada di balik dinding, dan kemudian dengan gesit pula dia bergerak ke arah lain. Kau sudah mengatakan kepada suamimu? Belum, Kakang. Jadi... Akan tetapi, samar-samar aku sudah memberi gambaran kepada suamiku. Jika Kakang Senopati akan membantunya agar segera mendapatkan jabatan baru sebagai lurah prajurit itu. Lalu? Ya, nampaknya suamiku senang. Apakah kau sudah mengatakan kepada suamimu apa imbalannya? Belum. Akan tetapi, aku yakin aku bisa. Aku akan menggerogoti hati suamiku. Ia pasti tidak akan keberatan aku diam-diam menjalin hubungan dengan Kakang Senopati. Bukankah suamiku sendiri seperti Kakang Senopati katakan, bukanlah lelaki yang bersih? Suamimu bukan lelaki yang bersih. Ia juga mempunyai istri simpanan. Bahkan ia juga mengerataki istri orang lain. Iya, sama seperti Kakang. Itulah Senopati Pragolapati bersama seorang perempuan yang bukan istrinya mengumbar nafsu pria dan wanita. Bukan hanya sekali itu, Senopati Pragolapati memasukkan perempuan ke dalam rumahnya melalui pintu belakang, tetapi telah berkali-kali dan tidak hanya dengan seorang perempuan, tetapi dengan banyak perempuan. Diposari yang saat ini bersandar dinding mendengarkan dengan seksama percakapan mesum yang terjadi di dalam bilik yang dapat didengar dengan jelas. Wah, Senopati Pragolapati memang gila. Yang kudengar selama ini sebagai kasak kusuk bahwa Senopati Pragolapati paling senang dengan perempuan. Ternyata benar. Entah istri siapa yang dibawanya sekarang. Wong edan. Lebih baik aku pergi saja dari sini. Dengan hati-hati sekali, Diposari kemudian meninggalkan halaman samping rumah Pragolapati. Namun tanpa dia sadari, sepasang mata bagaikan bercahaya memandanginya. Di bayangan kegelapan malam, Diposari kemudian berjalan menelusuri lorong, memanjang ke arah timur. Pragolapati sial. Ia akan mendekap perempuan di dalam biliknya. Perempuan itu jelas bukan istrinya. Benar-benar gila. Ia tentu akan tersinggung, marah, dan sakit hati andai kata istrinya didekap oleh orang lain. Orang bejat macam dia
mestinya kelak merasakan anak gadisnya diperkosa orang, atau istrinya, atau bila perlu orang tuanya. Tetapi sepengetahuanku, orang tuanya sudah mati semuanya. Gila. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kau, Ken Arok? Ya. Aku senang bertemu denganmu lagi, Kakang Diposari. Apa yang kau lakukan di rumah Senopati Pragolapati tadi? Kau tahu? Ya, aku tahu. Aku melihat kau mengendap-endap. Aku melihat kau kemudian meloncat ke atas dinding pagar. Dan tentunya kau mendengar sebuah pembicaraan yang menggairahkan di dalam bilik Senopati Pragolapati itu. Bukankah demikian? Iya. Kau sendiri, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak senang dengan Senopati Pragolapati. Lalu? Kau tentu masih ingat bagaimana sikapnya terhadapku. Sekarang keadaan berbalik. Akulah yang berperan di Tumapel. Dan dengan lincahnya pula ia berbalik menempatkan diri di belakangku. Menunjukkan ia sosok yang tidak mempunyai pendirian. Culas dan memuakan. Dan apa yang dilakukannya? Ia memasukkan perempuan ke dalam rumahnya itu, perempuan yang bukan istrinya. Tetapi jelas istri orang lain. Adalah perbuatan yang membuatku mual. Aku tidak membutuhkan orang macam Pragolapati. Lalu Ken Arok, apa yang kau lakukan terhadapnya? Malam ini, Pragolapati akan menemui kematiannya. Dan kemudian esok pagi Tumapel akan geger mendengar kematian Senopati Pragolapati bersama perempuan yang bukan miliknya. Kau bisa membayangkan, apakah kira-kira yang akan diperguncingkan orang? Kau sungguh-sungguh akan melakukan itu, Ken Arok? Ya, mengapa tidak? Orang tidak pernah mengira akulah yang telah membunuhnya. Orang tentu akan menduga suami perempuan yang digaulinya itu yang melakukan. Bagaimana? Seharusnya kau tidak perlu melakukan hal itu, Ken Arok. Kenapa? Kau keberatan, Kakang Diposari? Karena kau bermaksud memanfaatkannya. Bukankah demikian? Apa maksudmu? Bukankah justru kau yang mengetahui apa yang aku maksud? Kau berkeliaran di halaman rumah Senopati Pragolapati. Apa yang kau kerjakan di sana? Aku hanya menduga-duga. Kau tentu sedang mencari keterangan tentang apa yang terjadi di Tumapel untuk kepentingan Ganter. Iya atau tidak? Semuanya mudah untuk diotak-atik, Kakang Diposari. Semudah membalik tangan untuk memperhitungkannya. Kau sekarang menjadi bagian orang-orang Ganter yang memiliki cita-cita tinggi itu. Terlalu mudah kan untuk menarik kesimpulan. Keberadaanmu di Tumapel ini juga untuk kepentingan Ganter. Nah, bagaimana jika kita bekerja sama saja? Kerjasama? Apa maksudmu? Sampaikan salamku kepada orang-orang Ganter. Kepada yang memiliki jabatan atau pengambil keputusan di sana.
Aku menawarkan kerjasama untuk bersama-sama melawan Kediri. Bagaimana? Bagaimana bentuk kerjasama itu? Ganter bergabung dengan Tumapel. Tentu merupakan banjir bandang dan malapetaka bagi Kediri. Akan tetapi, syaratnya adalah kendali berada di tanganku. Akulah yang akan menjadi pimpinannya. Dan kelak, jika Kediri berhasil digilas lumat bagaikan serpihan debu, akulah yang akan menjadi raja. Akulah sang Amurwa Bumi. Diposari yang tidak menduga sama sekali akan bertemu dengan Ken Arok nampak termangu. Meski malam hanya dihiasi oleh bintang-bintang, tetapi Ken Arok dapat melihat dengan jelas bagaimana wajah Diposari. Ken Arok kemudian melangkah dan duduk pada batu besar yang tergeletak di pinggir jalan. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Bagaimana sikap Ken Arok, serta apa yang akan dilakukannya atas Senopati Pragolapati? Serta bagaimana hubungan Tumapel dengan Ganter. Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya di episode ke-12 yang akan datang dengan judul Candi Suara Budura. Sampai jumpa.